Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memang orang yang punya kalau istilah Sunda simak gitu ya, wibawa yang luar biasa gitu. Baik di hati para sahabat yang lain dan juga tentu di hati umat, di hati masyarakat gitu. Dan salah satu bukti konkret dari kewibawaan Umar ini adalah ketika beliau memutuskan untuk mencopot jabatan Khalid ibn Walid ya sebagai panglima perang. Padahal saat itu Khalid ibn Walid pada posisi puncak popularitas gitu ya, karena dalam berbagai macam pertempuran peperangan ketika Khalid ditugasi untuk menjadi panglima perang, maka hampir semua perangan, bahkan semua perangan itu mengalami kemenangan yang gemilang di tangan Khalid ibn Walid gitu. Nah, logiknya itu kan ketika seorang panglima itu selalu berhasil ya, selalu melakukan hasil yang gemilang. Kalau di kita kan tradisinya terus naik pangkat gitu. Ya, naik pangkat gitu. Tapi tidak dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau malah memecat langsung dari panglima jadi prajurit biasa. Nah, ini tidak lazim, tidak lumrah gitu. Tetapi keputusan Umar itu diterima gitu. Walaupun awalnya ada protes, tetapi kemudian keputusan Sayyidina Umar itu diterima oleh masyarakat dan termasuk oleh Khalid ibn Walid. Kenapa? Karena alasannya rasional. Itu alasannya bisa difahami, ya, alasannya bisa difahami. Nanti kita akan jelaskan apa alasan Sayyidina Umar mencopot jabatan Khalid ibn Walid sebagai panglima perang pada saat itu. Nah, itu artinya ini salah satu bukti bahwa Umar itu punya kewibawaan yang luar biasa gitu. Ya, betapa ini melawan arus ya, melawan mainstream gitu. Melawan mainstream yang biasa, yang ketika orang dia mencapai hasil yang gemilang, dia biasanya malah dipromosikan gitu ya, tetapi tidak dengan keputusannya Umar. Beliau mempertimbangkan perkara yang jauh lebih penting dari itu semuanya gitu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita tentang pencopotan Khalid ini sampai ke telinga kaum muslimin ya pada saat mereka perang melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk itu ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengangkat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai pengganti Khalid. Ini sebenarnya Abu Ubaidah sahabat yang lebih senior ya daripada Khalid ibn Walid gitu. Karena Khalid ibn Walid itu masuk Islamnya kan belakangan dibanding Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Tetapi memang dari aspek penguasaan lapangan, perang dan seterusnya ya itu terbukti Khalid bin Walid banyak sekali memenangkan pertempuran. Sehingga kira-kira begini, kalaupun misalnya Umar mencopot Khalid bin Walid, masih banyak orang-orang yang punya level yang sama ya, bahkan lebih senior daripada Khalid bin Walid gitu. Kira-kira begitu. Di antaranya Sayyidina Umar itu memilih Abu Ubaidah bin al-Jarrah gitu. Nah, ketika keputusan Umar ini sampai ya diterima oleh Khalid bin Walid, nah ini juga ya kombinasi yang sempurna tentunya antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Dan salah satu sikap penting seorang kesatria ya, ini juga perlu menjadi catatan kita ya. Sikap jiwa penting seorang kesatria itu dia siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, itu penting sekali. Karena banyak orang saat ini yang hanya siap memimpin, tapi nggak siap dipimpin. Ada juga yang cuma siap dipimpin, nggak mau mimpin gitu. Nah, jadi seringkali seperti itu gitu. Ada orang yang hanya siap mimpin saja. Ya, pokoknya kalau dimimpin, wah dia hebat ya. Perintah ini, perintah itu, ngatur ini, ngatur itu. Tapi ketika dia dipimpin dia nggak siap. Disuruh ini, disuruh itu dia nggak siap. Ya, diminta ini, minta itu dia nggak siap. Ada orang yang punya tipikal begitu, ya hanya siap memimpin, nggak siap dipimpin. Tapi ada juga orang yang hanya siap dipimpin. Ya, dia punya jiwa kepemimpinan, dia tidak mau ngambil resiko, dia tidak mau meluangkan waktu lebih, ya sehingga kemudian dia hanya siap dipimpin saja. Nah, pokoknya saya ikut aja Ustaz, pokoknya saya ini aja, saya ikut apa yang diperintah. Dia hanya siap diperintah, tapi dia nggak siap ketika memimpin. Nah, seorang kesatria di dalam Islam, dia harus punya dua sikap jiwa itu. Dia harus siap memimpin dan dia harus siap dipimpin.
Nah, ini terjadi pada Khalid bin Walid. Ya, Khalid itu salah seorang panglima perang yang dia siap memimpin dan dia siap dipimpin. Gitu. Maka ketika berita itu sampai kepada Khalid bin Walid, maka dia dengan enteng menjawab, sami'na wa ata'na ya Amirul Mukminin. Saya dengar perintah itu, saya patuh wahai Amirul Mukminin. Oh, ini jarang sekali. Orang yang punya sikap jiwa, siap memimpin dan siap dipimpin, apalagi pada puncak karir. Tentu bayangkan panglima perang, ya, sekarang mungkin panglima TNI dicopot langsung jadi prajurit. Wah, ini luar biasa, itu nggak mudah sama sekali, tidak mudah. Nah, ketika seorang pasukan mengingatkan akan timbulnya fitnah, ya akan perubahan posisi panglima perang ini, Khalid justru mengatakan tidak ada celah bagi timbulnya fitnah selama Umar yang memerintah. Jadi ini buat orang-orang tertentu ya, buat orang-orang munafik misalnya, itu pasti sekecil apapun peluang fitnah itu pasti akan dimanfaatkan gitu. Ya. Pastilah ada orang yang ngomporin, pastilah ada orang yang nggak setuju, pastilah ada orang yang nggak sepakat dan memanfaatkan situasi itu. Nah, kalau Khalid bin Walid ya itu termakan provokasi misalnya, ya pasti kondisinya akan berbeda. Nah, yang luar biasa saya katakan tadi, ini antara khalifah dengan para panglima atau orang diperintah itu sejalan lah, kira-kira begitu. Dia tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tujuannya bukan untuk kepentingan personal, karir dia tidak, tapi memang untuk umat gitu. Maka ketika ada seorang yang mengingatkan ini bisa timbul fitnah nih, ya Umar mencopot Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam perang misalnya, ya kenapa, alasannya apa gitu dan seterusnya, kira-kira begitu. Justru Khalid Ibn Walid beliau mengatakan tidak ada celah bagi timbulnya fitnah selama Umar yang memerintah gitu, ya. Karena Umar pun nanti dijelaskan beliau punya alasan yang cukup kuat kenapa mencopot Khalid Ibn Walid, ya. Dan ini merupakan bukti dari kepatuhan Khalid terhadap instruksi Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu menerima dengan lapang dada keputusan Sayyidina Umar, ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa tindakan ini tentu jarang sekali dalam sejarah kepemimpinan militer, apalagi dalam sejarah kepemimpinan perang, ya. Dan ini membuktikan ya akan pengaruh dan wibawa ya dari Umar dalam mengendalikan urusan negara. Nah ini gitu. Jadi orang kalau punya wibawa itu ya begitu, ya apapun perintahnya, ya selama itu kemudian untuk kemaslahatan kebaikan kaum muslimin, ya dan Islam tentunya, maka pasti akan diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar itu orang yang orang yang sangat memiliki wibawa ya di hati umat, di hati masyarakat gitu. Sehingga kenapa? Karena keputusan Umar itu tidak menimbulkan gejolak. Ya, orang thiqah, ya orang percaya. Ya, orang yang dipimpin dia percaya, rakyat percaya, lalu kemudian seluruh aparatur negara juga percaya, thiqah terhadap Umar. Maka apapun keputusannya itu akan membawa ketenangan. Nah, itu bukti ya. Umar itu orang yang sangat punya wibawa luar biasa. Kisah berikutnya adalah suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, ya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kumpul. Ini sahabat-sahabat senior semua nih. Ya Sayyidina Ali, Utsman, Thalha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad ini kumpul. Dan orang di antara mereka itu yang paling berani bertemu dengan Umar adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman ibn Auf. Jadi ketika mereka kumpul, mungkin sedang ngobrol, sedang bicara, membincangkan satu masalah. Ada seorang yang ada anggota masyarakat yang ingin menemui Umar untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia nggak berani, segan gitu sama Umar. Ya, mungkin segan, mungkin takut juga sama Umar. Nah, sehingga orang yang diminta untuk menyampaikan hal tersebut adalah Abdurrahman ibn Auf. Mereka bilang tuh kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, bersediakah engkau menyampaikan kepada Amirul Mukminin bahwa ada rakyat yang datang ingin menemui Umar dan ingin dipenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak berani menyampaikannya karena kewibawaan Umar. Jadi sampai begitu. Akhirnya dia pulang sebelum sempat memenuhi kebutuhannya. Tidak ada orang yang menemui Umar, dia punya keperluan, ya. Tapi belum sempat ketemu Umar udah ngeper duluan gitu. Nah, itu sudah takut duluan. Itu saking Umar punya wibawa luar biasa gitu. Jadi nah itu kemudian disampaikanlah kepada salah seorang sahabat dan mereka berkumpul
untuk menyampaikan. Siapa dia menyampaikan ini gitu ya. Siapa yang menyampaikan? Lalu kemudian mereka sepakat, ya sudah Abdurrahman ibn Auf yang menyampaikan ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf itu datang menemui Sayyidina Umar dan menceritakan hal tersebut gitu. Menceritakan bahwa ada masyarakat, ada anggota masyarakat yang ingin menemui Umar tapi mereka takut. Dia takut menemui Umar karena kewibawaan Umar. Lalu Umar bertanya, "Wahai Abdurrahman, apakah Ali, Utsman, Tolha, Zubair dan Sa'ad yang meminta Anda menyampaikan hal itu?" Kata Abdurrahman, iya benar. Lalu Umar berkata, "Ya Abdurrahman, demi Allah," katanya, "saya telah bersikap lemah lembut kepada rakyat. Sampai saya takut kepada Allah atas sikapku yang lemah lembut itu. Kemudian saya bersikap keras sampai saya takut kepada Allah atas sikap kerasku itu. Lantas apa solusinya gitu?" Jadi maksudnya gini, ini orang punya karakter yang udah begitu, saya ini mau begini gitu, kira-kira begitulah yang menyampaikan. Ya ini saya itu kalau dibilang ingin bersikap lemah lembut, Umar sudah berupaya untuk itu. Ya, tapi ketika kemudian dia bersikap tegas, keras sekalipun, ya dia kemudian takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala akan sikap kerasnya itu. Ya, jadi terus saya bagaimana gitu? Abi kudu kumaha gitu. Saya harus bagaimana gitu. Ya memang karakter Umar yang udah begitu gitu. Jadi disitulah kemudian Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata dan menarik kain sarungnya. Maksudnya, ternyata Umar itu memang sudah berupaya gitu untuk bersikap lemah lembut begitu ya. Untuk hal tertentu. Nah, untuk hal tertentu yang lain Umar itu memang tegas gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini Umar juga menempatkan sesuai dengan porsinya gitu. Ketika kapan beliau itu tegas, ketika kapan beliau lembut. Kita tegas itu terhadap perkara-perkara yang menyimpang dari syariah, perkara-perkara yang beliau pandang itu tidak tepat, beliau tegas sekali. Tapi ketika terhadap rakyat, ya beliau itu mudah tersentuh sebenarnya gitu ya. Ketika ada rakyatnya nggak makan, ketika ada rakyatnya yang kemudian kelaparan, itu Umar sangat mudah tersentuh. Jadi mungkin orang hanya melihat satu sisi dari Umar, tapi sisi yang lain sebenarnya beliau itu orang yang sangat lemah lembut gitu. Mungkin dan orang banyak melihatnya beliau sosok yang tegas gitu ya, sehingga kemudian dalam hal apapun disamakan gitu. Padahal ketika kemudian ada orang yang meminta sesuatu karena beliau seorang khalifah, ya insya Allah Umar akan memenuhinya gitu. Nah itu terkait dengan hal tersebut. Nah berikutnya, ini kisah berikutnya dirawikan dari Umar ibn Murrah. Dia berkisah, setiap kali Umar usai menunaikan sholat 5 waktu, dia duduk di hadapan para jamaah berbalik lalu kemudian bertanya, apakah ada di antara Anda yang butuh sesuatu? Nah ini kan bukti sebenarnya Umar itu orang yang sangat perhatian gitu. Jadi setiap kali sholat fardu, sholat 5 waktu, dia balik menghadap jamaah, dibilang, ya siapa di antara kalian yang butuh sesuatu? Nah ini kan luar biasa gitu ya. Satu saat Umar sholat 5 waktu dan tidak duduk di hadapan para jamaah seperti biasa ya. Lalu kemudian saya pergi ke rumah Umar. Ini kata Umar ibn Murrah. Di depan pintu saya bertemu dengan Yarfa, ini pembantunya Umar. Saya bertanya kepada Yarfa, ya wahai Yarfa, kenapa sebab Amirul Mukminin tidak menerima pengaduan? Ya, atau kemudian kira-kira apa sebab Amirul Mukminin hari ini tidak menerima pengaduan? Kata Yarfa, ya memang tidak gitu. Tidak lama kemudian Utsman datang. Yarfa lalu masuk ke rumah. Utsman ibn Affan datang, lalu Yarfa pembantunya Umar masuk ke rumah. Tidak lama berselang setelah itu Yarfa keluar. Ini pembantunya Umar keluar berkata, berdirilah wahai Ibnu Affan. Maksudnya kepada Utsman ibn Affan, dan berdirilah wahai Ibnu Abbas. Nah, dua orang ini sahabat, yakni Utsman bin Affan dan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kami berdua masuk menemui Umar. Ya, saat itu di hadapan Umar terdapat kantong berisi uang. Lalu Umar berkata, setelah kuperhatikan, saya tidak menjumpai penduduk Madinah yang paling banyak anggota keluarganya selain kalian berdua. Yakni Utsman ibn Affan dan Ibnu Abbas tadi. Ya, ini kalian lah yang punya banyak sanak, kerabat, saudara, famili gitu, kira-kira begitu. Maka kata Umar, ambillah uang ini dan bagikanlah kepada orang-orang itu. Bila ada sisanya, kembalikan ke Baitul Mal. Kembalikan kepada aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi walaupun Umar tadi punya wibawa yang luar biasa, tetapi terhadap hal-hal yang seperti ini begitu ya, beliau itu sangat perhatian, apalagi terhadap urusan umat, ya apalagi terkait dengan amanah
yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Berikutnya diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, dia berkisah, ya, Umar satu saat memperoleh seekor unta dari hasil rampasan perang. Jadi hasil satu rampasan perang, ghanimah, lalu kemudian unta, ya ada seekor unta yang kemudian disembelih, ya, disembelih oleh Sayyidina Umar. Unta hasil rampasan perang itu kemudian disembelih oleh Umar. Sebagian dagingnya dikirimkan kepada para istri Nabi. Itu kebiasaan Umar. Jadi ketika Umar punya rezeki, Umar punya menyembelih hewan apapun, itu hampir pasti Umar membagikan dulu kepada istri-istri Nabi SAW. Sebagian kita bahas sebelumnya. Nah, sedang sebagian lagi dimasak. Sebagian diberikan kepada istri Nabi SAW, ya, kemudian sebagian dimasak. Lalu Umar mengundang beberapa orang sahabat, ya, kaum muslimin. Di antara mereka ada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga tentu sahabat senior, ya. Lalu Abbas berkata, "Ya Amirul Mukminin, seandainya Anda membuat untuk kami seperti ini tiap hari, maka kami dapat makan bersama Anda dan bercengkrama dengan Anda." Gitu. Ya mungkin maksud Abbas bin Abdul Muttalib hanya gurauan gitu, ya. Oh, ini kalau tiap hari enak, ya sama seperti kita lah gitu, ya. Misal diundang makan dengan makanan yang enak gitu. Wah, ini boleh juga nih kalau tiap hari, ya kira-kira begitulah mungkin bahasa kita, ya. Mungkin maksud Abbas itu hanya bercanda, tidak dalam maksud serius. Apa kata Umar bin Khattab? Saya tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi gitu. Dua orang pendahulu saya, maksudnya Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak ada. Mereka berdua telah melakukan perbuatan dan menempuh satu jalan, ya, yakni menuju akhirat. Bila saya melakukan suatu perbuatan yang tidak seperti perbuatan mereka berdua, niscaya orang sesudah saya akan menempuh jalan saya yang bukan seperti jalan mereka berdua. Jadi Umar itu ingin betul-betul menapaki jalan dua orang yang sudah mendahulinya, yakni Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara mereka tidak melakukan itu setiap hari, itu maksudnya kira-kira begitu. Tidak ngundang makan enak tuh tiap hari gitu, ya. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka tidak tiap hari mengundang makan para sahabatnya, apalagi dengan makanan yang enak-enak begitu gitu. Nah, itu maksud Umar. Ya, jadi kalau saya melakukan ini tiap hari, maka orang sesudah saya, maksudnya khalifah setelah Umar, itu akan menempuh jalan saya yang bukan jalannya dua orang sahabat yang sudah mendahului saya gitu. Ya, jadi Umar khawatir langkahnya itu diikuti oleh orang-orang yang meneruskan Umar menjadi khalifah berikutnya. Padahal jalan itu nggak pernah dilakukan oleh dua orang sahabatnya. Nah begitulah, ya, kehati-hatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu hal yang menjadi sikap, ya, Umar itu, beliau itu selalu mengingatkan para pemimpin umat. Jadi Umar itu selalu melakukan pendidikan terhadap para pemimpin di masyarakat, tokoh-tokoh di masyarakat. Ya, maksudnya untuk memberikan teladan, untuk memberikan contoh, kamu tuh harus begini, kira-kira begitu. Nah, pada masa pemerintahan Umar tidak mentolerir para pemimpin, para pejabat muslim bersikap sewenang-wenang, bertindak zalim, bersikap sombong kepada masyarakat. Gitu. Yani Umar itu nggak berikan peluang para pemimpin umat, pemimpin masyarakat itu bertindak sewenang-wenang gitu. Sebagai contoh misalnya, ini terkait dengan kisah rumahnya Abu Sufyan di Mekah. Gitu. Satu saat Umar berkunjung ke Mekah, ya, dari Madinah beliau berkunjung ke Mekah, dan penduduk menyambut kedatangan Umar, ya, karena Khalifah Amirul Mukminin. Ya, salah satu di antara mereka melapor, ya, dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu Abu Sufyan bangun rumahnya nutup saluran air yang dapat merusak rumah-rumah kami, gitu. Ya. Jadi karena aliran airnya kemudian tertutup, lalu kemudian air itu kemudian merusak rumah-rumah yang lain lah, kira-kira begitu. Ya, maksudnya mereka lapor itu untuk, ya gimana dong gitu. Karena mereka nggak berani menegur langsung Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan ini kan tokoh masyarakat gitu. Ya, Abu Sufyan baik ketika dia kafir, musyrik, atau setelah beliau masuk Islam ini, ketokohannya tidak hilang. Ketokohan Abu Sufyan itu nggak hilang. Dan selain punya tempat tinggal tentu di Madinah, beliau juga punya rumah di Mekah. Nah, ketika bangun rumah beliau itu rumahnya itu menutupi saluran air yang berpengaruh terhadap rumah-rumah yang lain gitu. Nah, setelah Umar dapat laporan ini, Umar pergi menemui Abu Sufyan.
Ya, ini dua orang tokoh tentunya. Abu Sufyan tokoh, Umar ya Amirul Mukminin pada saat itu. Sambil Umar bawa cemeti, gitu ya. Ini bayangkan datang ke rumah Abu Sufyan, Umar bawa cemeti, ya, bawa cambuk lah. Saat itu Abu Sufyan sedang meletakkan batu-batu fondasi rumahnya. Ya, ini sedang bangun rumah. Abu Sufyan sedang meletakkan batu-batu fondasi rumahnya. Nah, kata Umar karena tahu rumahnya Abu Sufyan itu, ya itu menghalangi saluran air. Maka apa kata Umar? Angkat batu ini, kata Umar kepada Abu Sufyan. Ya, lalu Abu Sufyan mengangkat batu ini. Batu ini juga kata Umar, angkat. Ya, sampai kemudian Abu Sufyan diminta mengangkat 5 atau 6 batu fondasi itu, supaya batu fondasi itu tidak menghalangi jalur atau saluran air gitu. Itu bayangin, Umar memerintahkan kepada Abu Sufyan ini angkut, ini jangan sampai nutupin ini, kira-kira begitu. Itu dilakukan oleh Abu Sufyan karena Abu Sufyan pun tahu Umar itu khalifah Amirul Mukminin. Kemudian Umar menghadap Ka'bah dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Umar menyuruh Abu Sufyan di pusat kota Mekah, lalu dia mematuhinya. Gitu. Umar juga mungkin nggak nyangka juga ya, kalau Abu Sufyan ternyata patuh juga sama perintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ini tokoh yang sangat berpengaruh ya. Abu Sufyan itu tokoh yang sangat berpengaruh ya. Maka ketika kemudian Umar dia dapat memerintah Abu Sufyan, ya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Umar menyuruh Abu Sufyan di pusat kota Mekah, lalu Abu Sufyan mematuhinya. Gitu, kira-kira begitu. Nah, itu diantara kewibawaan Umar juga itu. Ya, orang sekelas Abu Sufyan saja kemudian bisa diperintahin itu, bahkan untuk ngangkut batu-batu yang memang atas pengaduan masyarakat, batu itu yang menghalangi saluran air sehingga berpengaruh ke rumah-rumah penduduk yang lain. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal yang lain adalah kisahnya Uyainah ibn Hisn dan Malik ibn Abi Zafar. Satu hari Uyainah ibn Hisn itu datang mengunjungi Umar. Siapa Uyainah ibn Hisn ini? Dia sebelum masuk Islam memang tokoh luar biasa, tokoh suku Ghatafan yang pernah membantu Yahudi Khaybar, yang pernah menyerang yang pernah mengerahkan pasukan banyak itu untuk menyerang Madinah ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Ini Uyainah ibn Hisn. Jadi dia sebelum masuk Islam itu seringkali terlibat untuk memerangi Nabi SAW. Dia tokoh memang, Uyainah ibn Hisn, tokoh suku Ghatafan. Ya, lalu kemudian beliau masuk Islam. Pada akhirnya dia masuk Islam. Satu saat Uyainah ibn Hisn, memang ini orang ini agak aneh gitu ya. Sebelum masuk Islam dia disebut si bodoh, orang bodoh yang dipatuhi. Ini mah orang ini agak aneh gitu. Ya, tapi dia tokoh. Ya, itu masalahnya, dia tokoh. Satu saat Uyainah ibn Hisn datang mengunjungi Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Umar sedang bersama Malik ibn Abi Zafar, tergolong orang miskin ya. Uyainah ini tokoh, orang kaya. Malik ibn Abi Zafar dia orang biasa, tergolong orang miskin. Uyainah ibn Hisn bersikap congkak kepada Malik. Ya, Malik ibn Abi Zafar. Dan dia berkata, orang yang lemah telah menjadi orang yang kuat, dan orang yang hina telah menjadi orang yang mulia. Nah, itu maksudnya dia menyindir Malik ibn Abi Zafar. Ya, ini dia kan lemah, tapi kemudian ketika bersama Umar jadi orang kuat, orang hina tapi jadi mulia, gitu. Kira-kira begitu. Lalu Malik tersinggung dan berkata, apakah orang ini bersikap sombong kepada kami karena jurang pemisah yang lebar antara roh-roh nenek moyang mereka yang berada di neraka itu? Ya, karena kita tahu ya pasti orang nenek moyangnya Uyainah ibn Hisn itu ya, masih kafir ya, masih musyrik gitu. Ya, itu Malik tersinggung dengan ucapannya Uyainah ibn Hisn. Lalu Umar marah atas sikap Uyainah ini yang masuk kategori orang kaya dan tokoh gitu. Dan membalas ucapan Malik. Ya, Umar kemudian menasihati siapa? Uyainah ibn Hisn dengan ungkapan, jadilah Anda orang yang rendah hati dalam Islam. Demi Allah, saya belum rela pada Anda sebelum Anda minta maaf kepada Malik ya bin Abi Zafar. Maka Uyainah langsung minta maaf kepada Malik di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maksud Umar itu, ente kalau udah masuk Islam itu jadi rendah hati dong, ya gitu. Jadi tidak pantas Anda itu masih menaruh sikap kibir, masih menyimpan sifat sombong ketika Anda masuk Islam. Ya, kalau dulu sebelum masuk Islam memang Uyainah itu orang yang petantang petenteng gitu ya, orang yang
apa namanya so tahu gitu ya, orang yang kemudian pokoknya ngeselin gitu. Itu Uyainah bin Hisn. Nah kalau udah masuk Islam ya mbok ya jangan gitulah, kira-kira begitu. Umar menasihati Uyainah bin Hisn. Kalau ente udah masuk Islam maka rendah hatilah dalam Islam, kata Umar. Ya silakan minta maaf, Anda minta maaf. Saya nggak ridho sebelum ente minta maaf kepada Malik ibn Abi Zafar. Lalu akhirnya Uyainah ya minta maaf gitu. Jadi itu juga diantara bagaimana kewibawaan Umar di hadapan tokoh-tokoh yang lain. Jadi bagaimana Umar itu melakukan pendidikan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar ya dia tidak boleh bersikap zolim, tidak boleh bersikap semena-mena, walaupun terhadap orang biasa. Gitu. Itu cara Umar mendidik para tokoh-tokoh masyarakat. Kisah yang lain adalah ini kisahnya Al-Jarud. Satu saat Al-Jarud termasuk salah seorang tokoh masyarakat menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki berkata, ini adalah pemimpin atau bangsawan suku Rubaiyah, itu Al-Jarud. Ya. Lalu Umar langsung memukul kepala laki-laki itu dengan cemit dan berkata, ya tok, ya. Saya khawatir hatimu tercampur dengan satu kecongkakan, kesombongan gitu. Ini nggak boleh bilang begitu lah, biasa aja gitu. Ya, nggak usah bilang ini adalah pemimpin bangsawan suku Rubaiyah. Ya, itu langsung dipukul sama Umar. Ya, ente apa-apaan gitu. Ya biasa saja gitu. Ya, malah beliau menasihati, saya khawatir hatimu tercampuri dengan sifat kecongkakan, kesombongan, gitu. Ya, jadi nggak usah melebih-lebihkan orang itu, ini bangsawan, pemimpin, ya, dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, jadi Umar itu selalu ya ingin memberikan pendidikan agar orang-orang itu dia kembali gitu ya, tidak tidak bersikap congkak, sombong, ya semena-mena dan seterusnya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini berbagai macam sikap Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau seringkali mengingkari berbagai macam penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi berbagai macam perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat itu ya selalu direspon ya oleh Sayyidina Umar bin Khattab agar mereka tidak melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Di antara kisahnya adalah terkait dengan tempat penyembelihan hewan milik Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Satu hari Umar mendatangi tempat penyembelihan miliknya Zubair bin Awam. Ada tempat khusus penyembelihan ya hewan pada saat itu yang dimiliki oleh Zubair bin Awam. Ini satu-satunya tempat penyembelihan di Madinah ya yang kemudian dimiliki oleh Zubair bin Awam. Lalu Umar datang membawa cemeti terus, membawa tongkat, membawa alat pukul gitu ya, cemeti, semacam cambuk gitu. Bila Umar mendapati seorang laki-laki yang membeli daging 2 hari berturut-turut, maka ia akan memukul laki-laki itu dengan cemeti tersebut. Jadi terus ke orang tersebut Umar mengatakan begini, apakah perut Anda masih lapar sehingga Anda tidak menyisihkannya untuk tetangga dan anak paman Anda? Maksudnya jangan terlalu tiap hari lah, kira-kira begitu. Ya, berikanlah kesempatan juga kepada orang lain untuk membelinya misalnya, untuk memilikinya dan seterusnya gitu. Ya, memang ente masih lapar. Kemarin ente baru beli daging itu, sekarang beli daging lagi. Masya Allah gitu. Itu Umar begitu sensitif ya terhadap masalah yang seperti itu. Ya, apa ente nggak mau nyisihin buat orang lain kan, kira-kira begitu. Ya, sama ente aja semua dibeli itu. Ya, Umar mengingatkan demikian. Hal yang lain, ya Umar juga sangat perhatian bukan hanya terhadap masalah hal yang tersebut tadi ya, tapi juga masalah gaya berjalan saja diperhatikanlah Umar. Bayangin. Kalau sekarang kan ini jangan bertindak hedonis di tengah masyarakat yang itu pasti sudah lewat itu oleh Umar gitu. Nah ini bahkan gaya jalan aja diperhatikan sama Umar. Apalagi orang yang petenteng di tengah rakyat misalnya, nakut-nakutin rakyat. Ya, terus kemudian bertindak semena-mena terhadap rakyat. Orang ini pasti dihabisi oleh Umar gitu. Suatu saat ada laki-laki yang berjalan dengan sombong. Ya tahu mungkin ya, jalan orang sombong gitu, jalan orang legek orang Sunda nama. Ya, jalannya petantang-petenteng gitu. Ya, jalannya petantang-petenteng. Lalu kemudian orang itu datang menerima Umar, datang dengan gaya yang sombong, seperti yang sombong, dia congkak gitu ya, datang menerima Umar. Apa kata Umar? Tinggalkan gaya berjalan semacam ini. Perhatikan ya, Umar merhatikan bahkan sampai gaya jalannya orang diperhatikan. Ya, Umar menasihati orang tersebut. Saya nggak bisa ya Amirul Mukminin. Maksudnya gini, saya emang dari dulu begini gaya jalannya gitu. Saya bang dari dulu kira-kira jalannya begini, susah buat saya untuk menghilangkan. Lalu Umar mencambuk laki-laki itu.
Ya, akhirnya laki-laki itu meninggalkan gaya berjalan tersebut, gaya berjalan yang seperti orang-orang sombong lah kira gitu. Jadi setelah dipukul baru dia mau berubah. Ya, kalau nggak dipukul sama Umar mungkin dia nggak berubah itu. Ya, akhirnya laki-laki itu dia mulai itu ya meninggalkan gaya berjalan seperti orang sombong itu. Ya, mungkin kalau istilah gambar gitu tuh dia membusungkan dada, tangannya begini, wah kira-kira begitu. Lalu Umar berkata, kalau aku tidak mencambuk orang seperti ini, lantas atas alasan apa aku mencambuk orang? Maksudnya Umar itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Setelah itu laki-laki itu datang menemui Umar dan berkata, semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Anda ya Amirul Mukminin. Gaya berjalan semacam itu tidak lain adalah setan yang Allah lenyapkan berkat Anda. Gitu. Nah, jadi orang itu pun mengucapkan terima kasih kepada Sayyidina Umar. Ya, karena Umar dia gaya jalannya berubah. Yang dia sadar, dia paham bahwa itu gaya berjalan seperti itu gaya berjalannya seperti gaya berjalan gaya setan lah kira-kira begitu. Ya, karena menampakkan kesombongan. Gitu. Jadi sehingga kemudian berubah orang itu menjadi santun begitu ya, tidak sebagaimana gaya berjalannya orang-orang yang congkak, orang-orang sombong. Ini Masya Allah ya. Jadi Anda perhatikan ini sampai-sampai kemudian gaya berjalan saja itu diperhatikan sama Umar agar orang itu bersikap normal, agar orang itu bersikap santun, agar orang itu tidak kemudian bersikap congkak. Ya, karena pasti nanti akan boleh jadi menimbulkan fitnah gitu. Ya. Hal yang lain, Rasulullah rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Umar melihat seorang laki-laki yang menampakkan kehidupan zuhudnya dan berpura-pura mati gitu. Maksudnya orang ini berlebihan lah, ya menampakkan kehidupan zuhudnya, mungkin tergambarkan pakaiannya compang-camping, terus kemudian dia meninggalkan kehidupan dunia, kira-kira begitu. Lalu Umar memukul kepala laki-laki itu dan cemeti berkata, janganlah Anda redupkan ajaran agama kami, kata Umar. Mudah-mudahan Allah mewafatkan Anda. Itu malah didoain begitu sama Umar. Ente mati deh sekalian gitu. Kalau bahasa kita ya. Ngapain ente kira-kira kayak gini gitu. Udah mungkin gambarannya ada orang yang lusuh, terus kemudian pakaiannya lusuh, lemas gitu ya, kira-kira begitu. Hampir pura-pura ini gitu. Karena apa? Karena sikap meninggalkan dunia ya. Ini salah kaprah memahami zuhud ya, kira-kira begitulah. Sama Umar malah dipukul seperti itu. Jangan kau redupkan ajaran agama kami ini. Maksudnya jangan salah gunakan, zuhud itu bukan begitu gitu. Ya, ente udah mati udah sekalian, kira-kira gitu. Bahasa kasarnya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan Anda, kata Umar. Nah itu. Jadi Umar ngingetin orang seperti juga ya. Salah memahami zuhud itu bagaimana. Dirawikan dari Ashifa binti Abdullah. Bahwa ia pernah melihat beberapa orang pemuda yang berniat melakukan perjalanan ibadah. Mereka berbicara pelan-pelan alias berbisik-bisik. Ya, dia ngomongnya pelan, ya, berbisik-bisik, bukan ngomongnya kencang gitu. Dia ngomongnya bisik-bisik gitu, pelan. Kata Syifa, siapa mereka itu? Dikatakan pada Syifa, mereka adalah ahli zuhud. Nah, mereka itu ahli zuhud. Lihat aja ngomongnya aja pelan gitu ya, bahkan hampir bisik-bisik gitu. Lalu Ashifa berkata, Umar bin Khattab saja bila bicara, pembicaraannya dapat didengar. Ya, ente ngomong apa sih nggak kedengeran itu, kira-kira begitu. Ya. Bila berjalan, jalan cepat. Nah, ini lambat gitu ya, karena zuhud, gitu ya, merasa zuhud. Dan bila memukul, pukulannya menyakitkan. Dialah ahli zuhud yang sesungguhnya, kata Ashifa. Zuhud itu bukan dilihat dari tampilannya yang lusuh, ngomong yang pelan, jalannya lambat gitu. Umar itu nggak begitu gitu. Umar itu kalau ngomong bisa didengar, nggak kayak mereka itu ngomong apa gitu. Kalau jalan cepat, nggak kayak mereka itu jalannya lambat gitu ya. Dan kalau mukul, pukulannya keras, menyakitkan. Dialah ahli zuhud yang sesungguhnya gitu. Jadi ini untuk meluruskan juga makna zuhud itu seperti apa gitu. Ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang lain juga yang penting ya. Ini bagaimana perhatian Umar terhadap kesehatan dari rakyatnya, kesehatan dari masyarakat. Umar adalah khalifah yang sangat perhatikan masalah kesehatan rakyatnya, yang peringatkan mereka tentang dampak dan bahaya obesitas alias kegemukan. Bayangin ya, Umar itu sejak 1400 tahun yang lalu sudah memperhatikan rakyatnya supaya tidak kegemukan, supaya tidak obesitas. Ya. Ia mengajak mereka untuk mengurangi berat badan. Nah, banyak yang tersinggung ya, termasuk saya nih. Karena dalam hal tersebut, ya, terdapat kekuatan untuk bekerja dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas, kata Umar. Nah, jadi
Bahkan kepada mereka, ini Umar mengatakan, ya, maksudnya kepada masyarakat, Umar selalu mengatakan, wahai rakyatku, ya ayyuhal muslimun, ayyuhan nas, hindarilah sikap rakus dalam makan. Karena hal tersebut akan membuat malas menunaikan sholat, merusak dan akan merusak tubuh, menimbulkan penyakit. Allah tidak menyukai seorang alim yang gemuk. Hendaklah kalian sederhana dalam makan, karena hal itu lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari sikap boros serta lebih menguatkan tekad untuk ibadah pada Allah. Seorang hamba tidak akan binasa hingga hawa nafsunya mempengaruhi agamanya. Bahkan Ibnu Jauzi beliau bercerita, Umar pernah melihat seorang laki-laki yang perutnya besar, gendut, ya, perutnya besar. Apa ini kata Umar sambil ditunjuk itu perutnya itu. Ini apa ini kata Umar? Barokah minallah, barokah minallah. Dia jawab lagi itu. Barokah. Bukan belaisal barokah. Ini bukan barokah. Ini justru azab minallah. Waduh, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini banyak yang kena nih ya kalau kita pada masa sekarang ini ya. Masya Allah. Ya itu kisahnya Ibnu Jauzi ya, belum mengatakan ketika Umar melihat orang ada perutnya gendut gitu. Ini apa kata Umar? Barokah minallah. Barokah minallah. Ya, hadi barokah minallah. Ya, kata Umar, laisal barokah. Ini bukan barokah, ini azab minallah. Gitu. Ini azab dari Allah. Itu masya Allah. Jadi sampai begitu ya. Jadi bagaimana Umar sangat perhatian ya. Ini apalagi itu terhadap rakyat, apalagi terhadap para pejabat, ya, apalagi terhadap para pejabat, ya. Dan lagi-lagi Umar pun tentu punya alasan ya untuk mendisiplinkan masyarakat seperti itu, ya tentu karena ada alasan. Tentang perhatian Umar terhadap kesehatan rakyat, ia pernah melarang orang yang ditimpa penyakit menular untuk berbaur dengan orang lain agar penyakit tersebut tidak menyebar luas. Nah ini bayangin ya, ini Umar itu sangat sangat memahami betul ya terkait dengan kesehatan, bagaimana penyakit itu menular harusnya seperti apa. Lalu Umar saat itu memutuskan nggak boleh orang-orang yang punya penyakit menular itu berbaur dengan masyarakat yang lain. Satu saat emang ada orang yang melakukan tawaf, ya itu ditegur oleh Sayyidina Umar padahal orang itu punya penyakit lepra. Khawatir apa? Khawatir menular kepada yang lain. Gitu. Jadi Umar itu mencegah satu orang tetapi untuk menyelamatkan orang lain gitu loh. Ya, mencegah satu orang misalnya untuk melakukan tawaf tetapi untuk melindungi ribuan orang lain sehingga tidak terkena penyakit menular tadi. Ya, agar penyakit itu tidak menyebar luas. Jadi bayangkan Umar itu sudah sangat paham betul ya kalau kita kan baru sekarang ini ya memahami bahwa orang sakit jangan bergabung dengan orang yang sehat nanti akan menular. Dipisahlah orang yang sakit ditinggal di rumah, itu kan baru difahami oleh masyarakat kita belakangan. Tapi Umar sudah paham itu sejak awal. Dirawikan bahwa Umar pernah berpapasan dengan seorang perempuan yang terkena penyakit lepra sewaktu tawaf di Ka'bah. Jadi ketika tawaf Umar menemukan ini orang punya penyakit lepra ini. Lalu kepada perempuan itu Umar mengatakan, wahai hamba Allah, alangkah baiknya sekiranya Anda tinggal saja di rumahmu agar penyakit ini nggak menular ke yang lain, kata Umar. Itu udah, ya istilahnya. Allah pasti akan memberikan pahala begitu ya. Kalaupun Anda tidak melakukan tawaf lah kira-kira begitu. Karena untuk menghindari orang lain tertular oleh penyakit lepra tersebut. Maka wanita itu pun memutuskan untuk berdiam di rumah. Masya Allah. Nah setelah sekian lama itu, karena seorang laki-laki bertemu dengan perempuan itu berkata, wahai fulanah, orang yang dulu melarang Anda telah tiada. Maksudnya Umar sudah wafat. Orang yang dulu melarang Anda untuk tidak keluar rumah dan seterusnya itu telah wafat, telah tiada. Agar Anda tidak berbaur dengan masyarakat itu udah nggak ada orang. Maka keluarlah dari rumahmu katanya. Tapi apa jawaban si perempuan tadi? Dia mengatakan, demi Allah, pantaskah saya mematuhi dia sewaktu dia masih hidup, lalu saya mendurhakai dia ketika dia sudah tiada. Bayangin. Ini ya pemimpin yang bertakwa ketemu dengan masyarakat juga yang bertakwa yang luar biasa. Jadi apakah pantas kalau saya mematuhi dia ketika dia masih hidup dan saya mendurhakai Umar ya tidak mematuhi perintahnya hanya karena dia sudah wafat, sudah meninggal. Jadi yang dilihat oleh itu bukan cuma sekedar Umar tapi perintah Umar itu mengandung kebaikan gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ya kalau kita mungkin orang yang dulu mentu udah meninggal, udah ya manfaatin tidak mematuhi gitu ya, tapi tidak dengan perempuan tersebut. Umar juga menekankan kepada rakyat untuk berolahraga dan berlatih menunggang kuda. Mendengar hal ini Umar mengatakan, ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda.
dan dendangkanlah kepada mereka syair-syair yang bagus. Jadi Sayyidina Umar juga orang yang punya sense seni gitu, dan dendangkanlah kepada mereka syair-syair yang bagus, yang menggugah semangat, yang yang membuat bergairah dalam ibadah, dalam dakwah dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar yaitu menasehati orang yang suka minum minuman keras. Suatu hari Umar mencari seorang laki-laki yang berbadan kekar dari penduduk Syam. Jadi orang dari wilayah Syam, ya, wilayah Palestina. Dikatakan pada Umar, orang yang Anda cari sedang meneguk minuman keras ya Umar. Umar mengatakan kepada sekretarisnya, tulis surat, ya, isinya bin Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab li fulan, untuk si fulan. Semoga Allah menganugerahkan keselamatan bagi Anda, dan aku muji Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Jadi Umar lagi nyari-nyari orang yang dari Syam yang kemudian dia sedang mabuk. Dikatakan orang itu lagi mabuk ya Umar. Lalu kata Umar bin Khattab, tolong tuliskan surat, isinya begini, dari Umar bin Khattab, ya, untuk si fulan, dan semoga Allah menganugerahkan keselamatan bagi Anda. Aku muji Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Lalu kemudian di antara tulisan berikutnya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Ta'ala berfirman. Maksudnya Umar menyuruh, tolong tulis ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Hamim, ya. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah yang mengampuni dosa-dosa, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, dan menerima taubat, syadidil iqabi, yang sangat keras hukumannya, siksanya, dzit tawli, yang punya karunia, la ilaha illahu, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia, ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Itu, ya, tulis ayat tersebut. Kemudian Umar tanda tangan tuh surat tersebut. Serahkan kepada orang yang yang saya cari, kata Umar. Kepada orang yang diutusnya surat itu dibawa. Umar berpesan, jangan Anda serahkan surat ini kepada sebelum Anda temui dia dalam kondisi sadar. Maksudnya jangan surat ini ketika dia sedang mabuk. Itu pasti dia nggak akan paham gitu. Kasih surat ini ketika dia sudah sadar dari mabuknya. Kemudian Umar meminta orang-orang di sekelilingnya untuk berdoa agar laki-laki pemabuk itu segera bertobat. Luar biasa. Jadi bukan cuma Umar ngasih surat tersebut, tapi Umar juga bertolong doakan laki-laki itu agar dia bertaubat, kata Umar. Ketika surat Umar itu sampai ke tangan laki-laki pemabuk itu, memang kerjaannya mabuk, ia membacanya dengan seksama dan berkata, Rabbku telah berjanji akan memberiku ampunan, ya ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, Rabbku telah berjanji, ya, akan memberikan aku ampunan dan memperingatkanku akan hukumannya. Dan si pemabuk itu terus mengulangi ucapannya hingga ia meneteskan air mata. Maksudnya begini, saya ini yang pemabuk, ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya, untuk bertobat karena Allah Maha Penerima taubat. Gitu. Ya mungkin dia pikir sudahlah, saya ini ahli maksiat, ya, sulit sekali untuk kemudian bertobat. Kalaupun bertobat belum tentu Allah maafkan saya, kira-kira begitu. Ya, tapi ternyata Umar ngingetinnya begitu. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Ya, Allah itu Maha pengampun, menerima taubat, gitu ya, kira-kira begitu. Ya, akhirnya orang itu berubah pikiran, yang tadinya mungkin meneruskan mabuknya sampai kemudian akhirnya sadar, dia taubat. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya, kemudian yang meninggalkan kebiasaan yang mabuk-mabukan itu secara total dan kemudian bertaubat nasuha. Memang ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi saya sering bertemu dengan orang-orang yang saya udah jauh ini itu dan seterusnya. Sehingga ketika ada orang-orang yang membesarkan hatinya, berapapun banyak dosa kita, berapapun bagaimanapun kehidupan kita pada masa lalu, tapi Allah tetap akan menerima seorang hamba
yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa orang tuh besar hatinya. Dia nggak kecil hati lagi gitu. Dia tidak kecil hati, dia tidak rendah hati, tidak rendah diri gitu maksudnya, sehingga kemudian dia mau kembali gitu, mau bergabung dengan orang-orang yang dalam kebaikan, dia mau bertobat, dan mau kembali kepada jalan yang benar. Nah, persis sama seperti orang ini. Mungkin dia menyangkanya ini sudah kebanyakan dosa, tiap hari saya minum-minuman. Ya, apakah mungkin dosa saya diampuni Allah? Nah, gitu. Umar mengingatkan, Allah Maha penerima taubat. Ghafirudz dzamb. Ya, Allah Maha pengampun atas berbagai macam dosa. Wa qabilit taub, dan Allah menerima taubat seorang hamba gitu. Nah, ketika kabar ini sampai ke telinga Umar, maksudnya Umar tahu bahwa orang itu bertaubat, ya, maka ia mengatakan demikianlah tindakanlah yang pantas kalian lakukan, ya. Demikianlah tindakan yang pantas kalian lakukan. Bila kalian melihat salah seorang di antara kalian terjerumus dalam kesalahan, kemaksiatan, maka hendaklah kalian luruskan dan berdoalah untuk dia, dan janganlah kalian menjadi sekutu setan begitu. Jadi jangan justru menjadi teman setannya gitu ya. Kalau Anda melihat orang seperti itu, maka apa? Jangan sampai dia terus terjerumus dalam kesalahan. Maka hendaklah kalian luruskan dan berdoalah untuk dia. Jadi bukan cuma luruskan. Ini salah satu hal yang menjadi adab para dai juga ya. Masya Allah, diajarkan oleh Umar kepada kita. Kalau kita mau mendakwahi seorang, mengajak seorang pada kebaikan, bukan cuma diajak tapi didoakan. Itu adabnya Umar. Ya, buktinya ketika dia menyerahkan surat itu, tolong kasih surat ini. Ya, jangan sampai dia menerima surat dalam keadaan mabuk, harus dalam keadaan sadar. Dan Umar setelah itu apa? Minta tolong doakan agar orang itu kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah. Dan ternyata betul, ya. Boleh jadi doa-doa orang-orang tersebutlah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ya buat kita. Umar orang sekeras itu ya. Anda bisa bayangin, Umar itu orang setegas itu, tapi lembut sebenarnya hatinya. Ya, ketika ada orang yang melenceng dari kebenaran, ya, ketika ketemu dia memang tegas begitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga ngajak, ya ente taubat dong, ya. Itu tercermin dari suratnya Umar, ya. Kembalilah kepada Islam dan ajaran agama Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat, ya. Itu yang diajarkan Umar. Dan tidak lupa setelah itu Umar mengajarkan kepada kita untuk apa? Mendoakan orang yang kita dakwah, mendoakan orang yang kita ajak. Masya Allah ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang lain yang kemudian kita bisa lihat dari sepak terjang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bagaimana pandangan beliau itu terhadap majelis-majelis khusus yang seolah memunculkan kasta-kasta lah, kira-kira begitu. Umar menginginkan masyarakat muslim bersatu kendati strata sosial mereka beda-beda. Ya. Umar tidak menyukai bila ada kelompok orang yang mengkhususkan sebuah majelis untuk kelompok mereka. Wah, ini kelompok saya, ini kajian saya, ini kajian elit. Anda nggak boleh itu gabung. Nah, gitu. Umar tuh nggak suka gitu dengan kayak gitu. Sebab yang demikian itu akan membuat mereka memiliki pendapat yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan kelompok yang saling bermusuhan. Ya. Ibnu Abbas merawikan bahwa Umar pernah mengatakan kepada sekelompok orang dari Quraisy, telah sampai kabar kepada saya bahwa kalian membuat beberapa majelis. 2 orang tidak duduk di majelis itu sampai dikatakan padanya, ini dari sahabat si fulan dan ini teman duduk si fulan. Jadi udah elitis gitu maksudnya. Ini ada kelompok-kelompok majelis yang sifatnya elitis gitu. Demi Allah, tindakan semacam ini akan mempercepat kehancuran agama, kemuliaan dan persatuan kalian. Seakan-akan aku mendengar orang-orang yang datang sudah kalian mengatakan, ini pendapat si fulan. Mereka telah membagi-bagi Islam ke dalam beberapa bagian. Nah, ini orang kerjaan yang ini Islam Islam itu, Islam radikal, ini Islam Nusantara, Islam apa gitu. Ini kami Islam moderat, kamu Islam. Itu yang seperti itu nggak disukai oleh Sayyidina Umar. Seakan-akan aku mendengar orang-orang datang sudah kalian bilang, ini adalah pendapat si fulan. Mereka telah membagi-bagi Islam ke dalam beberapa bagian. Ya padahal ya Islam. Ya, tidak kemudian disebutnya Islam moderat, Islam radikal, Islam fundamental, Islam Nusantara, Islam Mo'as, segala macam. Hendaklah kalian gabungkan majelis kalian dan duduklah bersama-sama. Karena tindakan semacam itu lebih melanggengkan persatuan kalian dan lebih berwibawa bagi kalian di mata publik. Jadi Umar udah melihat perpecahan di tengah kaum muslim.
persatuan. Maka Umar memerintahkan untuk digabungkan saja majelis elitis gitu ya. Akhirnya bersikap elitis, itu yang tidak disukai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, khawatir Umar adalah ini menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini bagi seorang khalifah ya tentu bisa difahami karena amrul imam yarfa'ul khilaf, kan kira-kira begitu. Perintah imam itu ya diantaranya untuk mencegah berbagai macam perselisihan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Teruskan dirahmati Allah. Dan berikutnya bagaimana peran umat terhadap masalah pengawasan amar ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan tentang para sahabat nabinya yang dikeluarkan dari kampung halaman, yang maksudnya diusir dari tempat mereka, bahwa apabila diteguhkan Allah kedudukan mereka di bumi, maka mereka akan mengerjakan 4 perkara, yakni aqamus shalah wa atuz zakah, ya, kemudian wa'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. 4 itu yang kemudian menjadi kebiasaannya para sahabat, termasuk orang-orang yang hijrah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala hal ini berfirman, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din laquddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka akan berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, masing-masing di dalamnya, yang banyak disebut nama Allah. Sungguh Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yakni orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, saudara dirahmati Allah, ini dalam konteks ini Abu Bakar Al-Jassas ya dalam Ahkamul Quran menyatakan 4 hal itu adalah sifat orang-orang muhajirin. Ya, yakni aqumus shalah wa atuz zakah wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu sifat orang-orang muhajirin. Mereka lah yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Allah telah menginformasikan bila dia meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Inilah sifat khulafaur rasyidin yang diteguhkan Allah kedudukan mereka di muka bumi, termasuk ya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya serta Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka itu dalam diri mereka pasti itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, tapi juga mereka ini orang-orang yang konsisten dalam dakwah, khususnya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah aktivitasnya, amalannya para sahabat gitu. Yang kemudian sekarang kok jadi aneh, amar ma'ruf nahi munkar itu kemudian malah tidak disukai, dibenci. Ya, malah kemudian dianggap memecah belah persatuan. Ini aneh luar biasa pendapat yang seperti ini. Padahal kalau kita lihat amalan amar ma'ruf nahi munkar itu amalannya para sahabat. Amar ma'ruf nahi munkar itu amalannya sahabat-sahabat mulia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman. Mereka terbiasa dengan amar ma'ruf nahi munkar. Terbiasa melakukan, mengingatkan orang agar melakukan kebaikan dan menegur orang, mengingatkan orang ya agar mereka tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu amalannya para sahabat. Kalau sekarang gimana? Orang yang Anda kritik aja, Anda ini apa gitu. Padahal biasa aja. Ya, hal yang seperti itu biasa, bukan hanya terbiasa tapi kewajiban malah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban, ya, bukan kemudian seperti yang orang anggap sekarang, orang yang melakukan kritik, ya mengingatkan, ini Anda melenceng, wah itu malah dibenci, ya salah dong. Ya kalau kita lihat amalannya para sahabat adalah diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita lihat
Ini terkait dengan misalnya salah satunya ya tradisi jahiliyah di Sungai Nil pada saat itu. Gubernur Mesir saat itu Amr bin As, ya, setelah menaklukkan Mesir, lalu kemudian Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As pernah melayangkan sepucuk surat kepada Umar. Dalam surat tersebut Amr menginformasikan kepada Umar mengenai tradisi penduduk Mesir yang pada saat-saat tertentu melemparkan seorang gadis ke Sungai Nil setiap tahun. Jadi setiap tahun untuk mungkin bagi mereka dalam tanda petik keberkahan, ya, untuk tumbal, ya, kasarnya mungkin tumbal, selalu melemparkan seorang gadis ke Sungai Nil. Itu sebagai apa? Sebagai tumbal, ya. Nah, penduduk Mesir mengatakan kepada Amr bin As, ya wahai gubernur Amr, Sungai Nil kami ini memiliki tradisi dan ia tidak akan mengalirkan air kecuali dengannya. Apa tradisi itu, kata Amr? Mereka menjawab, bila 12 malam berlalu dari bulan ini, dari bulan tertentu, lalu 12 malam itu berlalu, dikasih kesempatan 12 malam, maka kami akan membujuk kedua orang tuanya, seorang gadis, agar mereka mau menyerahkan gadis mereka kepada kami. Gadis itu akan kami lengkapi dengan perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Kemudian kami lemparkan gadis itu ke Sungai Nil ini. Masya Allah. Ya. Ini tradisi jahiliyah, benar. Tradisi jahiliyah. Ya. Tradisi semacam ini tidak diperkenankan dalam agama Islam, kata Amr. Islam telah melenyapkan tradisi-tradisi sebelum Islam. Ini tradisi-tradisi jahiliyah, kata Amr bin As. Lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Oke, kalau begitu kami tidak ikut. Ternyata Sungai Nil itu kering dan tidak mengalirkan air sedikit pun. Wah, biasa. Jadi setelah 12 hari berlalu itu, dalam bulan ditentukan itu, Sungai Nil mengering dan airnya nggak mengalir sedikit. Hingga kebanyakan penduduk berencana untuk melakukan hijrah. Pindah sajalah, kira-kira begitu. Karena mereka melakukan tradisi itu juga kan nggak diperbolehkan, sementara air Sungai Nil mengering. Ini seolah-olah kan ujian. Tuh kan, bener kan? Ente nggak limparin perempuan, ya kering kan Sungai Nil kan? Kira-kira begitu. Nah ini benar-benar kisah nyata. Dan kita lihat nanti ini karomahnya Umar bin Khattab. Karomahnya Umar bin Khattab. Kalau level Nabi ya mujizat lah. Tapi level para sahabat ini karomah. Maka Amr bin As melayangkan sepucuk surat kepada Umar untuk melaporkan hal tersebut. Umar membalas surat Amr dalam pembalasan itu. Jadi, wah lapor ya Amirul Mukminin. Saya sudah sampaikan kepada penduduk di sini, mereka nggak boleh melemparkan perempuan sebagai tumbal. Tapi ini masalahnya, Sungai Nil kering gitu kira-kira. Ini Sungai Nil kering gimana? Dalam surat balasan itu, Umar mengatakan kepada Amr, apa yang telah Anda lakukan sudah benar. Maksudnya melarang mereka melemparkan perempuan sebagai tumbal. Aku telah mengirimkan kepada Anda sebuah kartu. Maksudnya kartu itu semacam semacam catatan kecil lah di sebuah kertas. Kuselipkan di dalamnya surat. Lemparkan kartu itu ke Sungai Nil. Lemparkan kartu itu, catatan itu ke Sungai Nil. Setelah surat itu sampai, Amr mengambil kartu tersebut, catatan Umar bin Khattab. Ternyata dalam kartu tertulis begini, ya, dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, ditujukan kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Ini surat Umar kepada Sungai Nil. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa ya. Ditujukan kepada Sungai Nil, penduduknya Mesir. Amma ba'd. Bila engkau wahai Sungai Nil mengalir atas dasar kemauan dan kehendakmu, maka janganlah engkau mengalir. Kalau engkau mengalir sesuai dengan kemauan dan kehendakmu, jangan engkau mengalir. Kami enggak butuh Anda, kata Umar. Kalau kalian mengalir memang atas dasar kemauan dan kehendakmu, jangan engkau mengalir karena kami enggak butuh Anda, ya. Tapi bila engkau mengalir dengan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Dialah yang membuatmu mengalirkan air, maka kami mohon pada Allah agar Dia mengalirkanmu, agar Allah mengalirkanmu, kata Umar bin Khattab. Ya. Maka kemudian Amr bin As kemudian melemparkan nota kecil itu, catatan suratnya Umar kepada Sungai Nil. Wah, lemparin itu ke Sungai Nil. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengalirkan air Sungai Nil dengan kadar 16 ziro, atau kalau ketinggian itu 736 cm dalam satu malam saja. Ya, artinya 7 meter dalam satu malam. Dengan terjadinya peristiwa itu Allah telah menghancurkan tradisi jahiliyah dari penduduk Mesir hingga sekarang. Itu salah satu karomah ya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kapan-kapan antum coba praktikkan gitu juga. Tapi masalahnya kita ini punya karomah apa enggak? Layak. Misalnya ini Sungai Citarum, mengalirlah Anda ya, jernihlah Anda. Wallahu a'lam ya.
Dalam hadis tersebut dan ini untuk menunjukkan bahwa ya Umar tuh melenyapkan tradisi-tradisi jahiliyah model begitu. Tapi juga Umar ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hey, ini yang mengalirkan sungai itu ya Allah Subhanahu wa taala. Sungai itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar kan mengatakan, kalau ente ngalir itu atas kehendakmu, udah ente berhenti aja deh ngalir. Ya, saya nggak butuh Anda gitu. Tapi kalau Anda mengalir atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku minta pada Allah agar Allah mengalirkan air itu. Ya, Masya Allah. Dalam kata tersebut Umar telah menjelaskan makna tauhid bahwa sungai Nil hanya mengalir karena kehendak dan kuasa Allah. Umar telah menyingkap kepada penduduk Mesir tentang kepalsuan akidah mereka yang rusak yang telah tertanam dalam benak mereka. Dengan tindakan Umar yang bijaksana ini, dia telah berhasil melenyapkan keyakinan dari benak penduduk Mesir. Ya, Masya Allah. Berikutnya ini terkait dengan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab terhadap Hajarul Aswad, ya, Hajarul Aswad. Diriwayatkan dari Abis ibn Rubaiyah dari Umar bahwa ia pernah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya sambil berkata, ya, dalam lafal disebutkan, inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sungguh aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu, kata Umar. Rawahu Muslim. Nah, jadi itu untuk menjaga akidahnya Umar bin Khattab. Ya, Umar itu ingin memberikan pelajaran juga kepada orang yang mendengarkan ungkapan Umar itu agar apa? Agar mereka tahu bahwa Umar mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena Rasul pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad. Nah itu maksudnya. Ya, nah, sama mestinya masyarakat ya di kita pun ya sama gitu ya. Ketika kemudian salah satu kan ketika orang melakukan tawaf, nah kan disunahkan untuk mencium Hajarul Aswad. Ya kalau kondisi dulu misalnya ketika masih lengang ya, masih belum banyak orang ya, setiap putaran itu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Setiap putaran mencium Hajar Aswad. Tetapi ketika kondisi sekarang hanya melambaikan tangan saja, memberikan isyarat. Nah, ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, ya, beliau mengatakan begini, inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajarun, ya, wa annaka la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Sungguh aku menciummu karena aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Ente ini cuma batu, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih madarat, kata Umar. Seandainya bukan karena aku melihat Rasul SAW menciummu, ya, maka apa? Ya, maka aku maka aku enggak akan pernah mencium. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah SAW ya itu melakukan itu karena ittiba, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena apa? Bukan karena di batu itu mengandung ini, mengandung itu dan seterusnya. Ya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan bentuk ittiba terhadap Nabi yang paling baik dan maknanya yang paling indah. Ibnu Hajar berkata, menurut At-Tabari, Umar mengatakan demikian karena umat Islam saat itu masih dekat dengan masa penyembahan berhala. Itu masalahnya. Jadi baru saja kan selesai pada masa Rasulullah SAW, orang itu berhala dihancurkan, lalu kemudian orang menyembah berhala itu kemudian dirobohkan, orang dilarang menyembah berhala. Nah, masa-masa itu kan bukan masa yang jauh, masih dekat sekali tuh antara tradisi orang saat itu yang menyembah berhala dengan Islam, masa Islam saat itu. Nah, pada saat itu sementara ada tradisi dari Islam yang diantara dicontohkan Nabi mencium Hajarul Aswad. Padahal Hajar Aswad juga itu merupakan batu gitu. Ini karena masih dekat masa jahiliyah dengan masa Islam saat itu, terutama pada masa Umar ingin menegaskan. Ya, ingin menegaskan. Ini perkataan Umar ini kan masyhur. Ya, perkataan Umar ini masyhur dan menjadi pegangan buat kita. Oh iya betul. Saya mencium Hajar Aswad ini bukan karena di dalam Hajar Aswad itu mengandung ini, mengandung itu. Ya, ada ini segala macam. Dia hanya batu. Sebagaimana kata Umar, ini ente itu cuma batu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencontohkan itu, maka aku nggak akan pernah mencium, kata Umar. Gitu. Nah, jadi perkataan Umar ternyata ungkapan yang
betul-betul memagari akidah kaum muslimin bahwa mencium Hajar Aswad bukan karena batunya, tetapi karena contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Nah, ini masya Allah. Jadi cara Umar itu betul-betul memagari umat dari kesyirikan. Sehingga bisa jadi tuh kalau Umar nggak mengatakan begitu tuh bisa jadi nanti ada orang, wah ini Hajar Aswad ini dicium luar biasa, orang berdesak-desakan menciumnya. Ya, padahal kita melakukan itu karena Rasul pernah melakukan itu saja. Insya Allah berpahala karena apa? Karena mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan tindakan ini Umar ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa mencium Hajar Aswad merupakan bentuk ittiba, mengikut terhadap perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga nih cara Umar untuk mencegah akidah yang rusak di tengah masyarakat adalah ketika beliau memutuskan menebang pohon Ridwan. Ya, kita tahu ya dalam dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, maaf ya, saya lupa. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu kemudian di antara sahabat, ya, seluruh sahabat yang hadir pada saat itu melakukan sumpah setia di Ridwan, di Baitur Ridwan, di pohon Ridwan, di sebuah pohon yang kemudian mereka satu bersumpah agar apapun yang terjadi maka mereka akan membela Islam. Nah, kira-kira begitulah, membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibnu Sa'ad merawikan dengan sanad yang sahih dari Nafi', ia berkata Umar pernah mendapat sebuah laporan. Umar dapat laporan nih di Hudaibiyah itu ada sekelompok orang yang mendatangi pohon, ini pohon Ar-Ridwan, tempat dulu para sahabat bai'ah, melakukan bai'at Ridwan di situ. Dan mereka melakukan sholat di sana. Umar mengancam mereka, kemudian Umar menginstruksikan untuk menebang pohon tersebut. Akhirnya pohon itu ditebang. Ya, karena kalau enggak, ini apa? Enggak ada perintah untuk sholat di situ. Ya, kecuali itu hanya pohon saja. Kecuali di situ pernah terjadi peristiwa saja, yakni Bai'atul Ridwan gitu. Akhirnya apa? Supaya orang itu tidak melenceng jauh akidahnya, maka kata Umar, tebang pohon itu, tebang. Ya, maka ditebang. Nah, ini tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang di luar ketentuan syariah di situ. Berikutnya juga, ya, bagaimana sikap Umar itu menghilangkan, dalam tanda petik bukan menghilangkan ya, mengaburkan jejak makamnya, kuburannya Nabi Daniel. Seorang utusan Nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah Nabi Daniel. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tustar di daerah Hurmuzan. Ini wilayah Persia. Ketika Umar ingin menaklukkan wilayah Persia, di situ Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi SAW menemukan sebuah makam yang sudah lama sekali. Ini makam 300 tahun, tapi jasadnya masih utuh gitu. Penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut meninggal 300 tahun yang lalu, tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Ya, jadi jasadnya itu masih apa? Masih utuh. Dan begitulah kan jasadnya para nabi itu tidak rusak gitu loh. Ya, jasadnya para nabi itu tidak rusak. Salah satunya jasadnya Nabi Daniel itu. Ya. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan Umar merintah untuk menyembunyikan kuburannya. Ya, untuk menyembunyikan apa? Kuburannya. Caranya bagaimana? Ini jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dan Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Idza kana bin nahari fahfir 13 qabran, thumma dfinhu bil laili fi wahidin minha wa ghaffir qabrah li alla yaftanina bihin nas." Ini Umar tuh mencegah supaya penduduk itu tidak menyembah kuburan, tidak kemudian melakukan hal-hal yang merusak akidah itu. Ya. Padahal itu kuburannya Nabi Daniel, nabinya orang-orang Bani Israel. Ya, apa kata Umar bin Khattab? Pada siang hari kata Umar, galilah 13 lubang kubur. Ya, kenapa pada siang hari? Supaya orang-orang itu tahu bahwa telah digali 13 lubang kubur gitu. Ya, 1, 2, sampai 13 liang kubur. Kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Dari 13 liang kubur tadi ya di suatu tempat ya.
lalu kemudian pindahkan makamnya ke salah satu lubang tersebut. Tapi kata Umar, sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Agar tidak disembah, dikeramatkan oleh manusia. Itu kata Umar. Itu cara Umar untuk apa? Mencegah agar kemudian orang yang dianggap nabi atau memang nabi pada saat itu kemudian kuburannya tidak disembah-sembah, ya. Itu cara Umar untuk menjaga akidah masyarakat. Itu luar biasa. Dan Umar sudah menduga-duga gitu ya, karena ingat masa itu masa dekat antara masa orang nyembah berhala dengan Islam. Ini masa transisi itu masih, ya. Walaupun Rasulullah SAW udah berdakwah sekian panjang, sekian lama, ya, tetapi ini masih masa transisi. Orang itu masih dekat dengan nyembah berhala gitu maksudnya. Masih sangat dekat dengan nyembah berhala. Sehingga ketika ada ditemukan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya wahai Amirul Mukminin, ini kami temukan jenazahnya Nabi Daniel. Bagaimana yang harus saya lakukan? Ya, kata Umar, sembunyikan kuburannya. Gitu, ya. Apa yang saya lakukan? Siang hari supaya orang tahu, gali 13 lubang gali. Ya, di tempat-tempat di satu kawasan tapi tempatnya berbeda-beda gitu. Nah, setelah itu malam hari pindahkan makamnya, ya, jenazahnya di satu lubang, tutup semua rapat. Nah, gitu, ya. Sehingga orang nggak tahu ini di mana sebenarnya kuburannya. Agar apa? Agar supaya tidak menjadi fitnah, disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Ya, insyaallah. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah satu kisah yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab, bahwa ia pernah melakukan suatu perjalanan. Ia melihat sekelompok orang yang sering mengunjungi sebuah tempat dan melakukan sholat di sana. Kata Umar, tempat apa ini? Katanya Umar. Mereka menjawab, ini tempat yang dimana Rasulullah pernah sholat di tempat ini. Pada Umar mereka mengatakan, orang-orang sebelum kalian binasa karena perbuatan semacam ini. Mereka menjadikan jejak-jejak Nabi sebagai masjid alias tempat sujud. Siapa yang tahu tiba waktu sholat, maka hendaknya sholat. Bila tidak, lo pergi. Kalau ente mau sholat sini, tiba waktu sholat, itu sholat aja. Tapi kalau gua udah nggak tiba waktu sholat, udah pergi. Ngapain ente sholat di sini? Sholat apa? Kira-kira begitu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain, ya, kisah terkait dengan kisah yang sebelumnya kita ceritakan, ya, pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima perang di wilayah Syam, selain untuk kemaslahatan kaum muslimin tentunya pada saat itu. Karena Umar khawatir terhadap sikap ketergantungan para prajurit, ya, terhadap Khalid. Gitu. Jangan sampai kemudian ini Khalid itu dianggap, wah pokoknya kalau Khalid jadi panglima perang pasti menang. Kalau Khalid pasti menang. Sehingga menghilangkan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ. Jadi Umar itu ingin memutus itu. Ya, alasan mencopot Khalid bin Walid di antara alasan yang paling penting adalah menjaga tauhid masyarakat. Sehingga orang tuh jangan berpikir begini, pokoknya tenanglah, kalau Khalid jadi panglima mah pasti menang. Nah, itu udah salah itu. Udah pasti salah. Ya, pokoknya kalem lah. Ya, kalau Khalid panglima mah pasti menang gitu. Itu berbahaya ternyata sikap itu. Umar nggak mau orang begitu. Umar nggak mau orang bergantung kepada orang yang bernama Khalid bin Walid. Sehingga ketika Khalid memimpin perang, ada anggapan dari masyarakat pasti menang. Gitu. Ya, mereka meyakini bahwa kemenangan yang mereka raih tergantung pada barokahnya Khalid dan pengalaman perangnya. Mereka bergantung pada itu. Ini nggak boleh, kata Umar. Nggak boleh begitu. Orang bergantung pada Umar sehingga menurunkan keyakinan. Yang menolong adalah Allah wa ta'ala gitu. Nah, karenanya Umar ingin mengajarkan kepada mereka bahwa Allah yang menganugerahkan kemenangan dan dialah Allah yang melakukan apa saja yang dikehendaki. Maka Umar mengeluarkan surat keputusan untuk mencopot jabatan Khalid sebagai panglima perang. Hal ini ia tegaskan dalam surat penjelasan mengenai surat keputusan tersebut yang ia kirimkan ke berbagai wilayah. Jadi maksudnya supaya tidak timbul fitnah, kenapa saya copot Khalid? Ya, ini alasannya. Dalam surat tersebut Umar menjelaskan, aku mencopot jabatan Khalid bukan disebabkan karena benci terhadap dia dan karena ada pengkhianatan dia, tidak. Tapi justru karena orang-orang termakan, ya, fitnah dengan dia. Karenanya aku ingin supaya mereka tahu bahwasanya Allah lah yang Maha Pencipta. Ya, Allah lah yang Maha segala-galanya, bukan Khalid, ya, bukan Khalid. Khalid itu makhluk biasa. Gitu. Jadi Umar itu khawatir Umar itu beralasan mencopot jabatan Khalid menjadi panglima itu agar tidak termakan fitnah, ya, fitnah kecongkakan, kesombongan, bahkan mengkultuskan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya.
Terus kan rahmati Allah. Ini berikutnya adalah bagaimana pelurusan Umar terkait dengan makna tawakal. Dirawikan dari Muawiyah bin Qurrah bahwa Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok orang dari penduduk Yaman, orang-orang Yaman. Kata Umar, siapa kalian ini? Ya, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Nah, gitu. Kepada mereka Umar mengatakan, bukan, tapi kalian justru orang-orang yang pasrah. Beda antara pasrah dengan tawakal. Orang yang disebut bertawakal, orang yang menabur sebutir biji di atas tanah dan ia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang nerimo, nggak melakukan apa-apa, ya. Ente itu pasrah namanya, bukan tawakal. Nah, gitu. Orang tawakal itu ya mereka tetap ikhtiar, mereka tetap berusaha. Digambarkan Umar orang yang selalu menanam biji, ya, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal, itu bukan pasrah, ya, nerima, nerimo dalam tanda petik dan kemudian tidak melakukan apapun. Itu namanya ente pasrah, bukan tawakal, kata Umar. Berikutnya selesai dirahmati Allah, ya, adalah kisah yang diriwayatkan dari Ammar ibn Maimun dari ayahnya. Ia berkisah, suatu hari seorang laki-laki pernah datang menemui Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, pada saat kami berperang membebaskan wilayah Madain, ini Persia, kami menemukan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat perkataan yang sangat mengagumkan gitu. Jadi ketika mereka perang membebaskan wilayah Madain, ya, di Persia, itu kami itu menemukan kitab yang dalamnya itu perkataannya luar biasa, ya, mengagumkan lah kata mereka. Lalu kemudian kata Umar, apakah perkataan itu bersumber dari kitab Allah? Ya, bukan, kata mereka itu. Maka Umar meminta diambilkan rotan dan memukul laki-laki itu. ya, ente apa-apaan itu? Ini kita itu punya Quran. Maka Umar bertanya, itu apakah bersumber dari kitab Allah? Bukan, kata mereka. Lalu kemudian Umar minta ambil rotan, kata Umar, dan memukul laki-laki itu. Ente ini, nah gitu ya. Perkataan kalau bukan selain kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, ya nggak boleh Anda takjub begitu. Lalu Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat kitab Quran yang nyata dari Allah. Sungguh kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran ini kepadamu. Dan sungguh kamu sebelum kami mewahyukannya termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Jadi Umar ingin menjelaskan kepada dia, ini Quran itulah adalah yang terbaik. Dia menceritakan kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran ini, gitu ya. Jangan kalian bangga-bangga terhadap catatan-catatan yang itu tidak bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, apalagi kemudian apa? Apalagi terhadap satu isme faham yang bertentangan dengan Quran. Nah, itu pasti udah diminta ditinggalkan oleh Umar. Ya, mungkin bukan cuma dipukul itu ya, orang seperti itu. Orang yang lebih berbangga kepada isme yang lain, kepada ideologi yang lain, kepada catatan yang lain, kepada buku-buku yang lain daripada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar nggak suka gitu. Ya, maka ini ketika kami menaklukkan Madain, Persia, kami menemukan satu kitab yang isinya menakjubkan. Umar cuma bertanya simpel, itu dari ahad min kitabillah? Oh, bukan. Ya, apa itu ada kitab Allah? Bukan nih Umar. Ente apa-apaan? Tok ya. Ngapain ente takjub terhadap perkara yang itu tidak bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar selalu mengatakan, orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka mempedulikan kitab-kitab karangan ulama dan uskup mereka, dan mereka meninggalkan kitab Taurat dan Injil hingga hilang bekasnya, dan ilmu yang terkandung dalam dua itu lenyap. Gitu. Jadi mereka lebih berbangga kepada karangan-karangan para uskup-uskup mereka, para rahib-rahib mereka, dan meninggalkan kitab yang sesungguhnya, yakni kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injilnya dihilangkan, ya, dan kemudian mereka lebih bangga terhadap kitab karangan para para rahib dan para pendeta mereka. Ya, lalu kemudian diriwayatkan dari Aslam, ia berkisah, aku pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, untuk hal apa kedua orang ini bergegas saat ini? Kendati kami bergegas-gegas, tapi kami tidak pernah meninggalkan suatu perbuatan yang dulu pernah kami lakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikut dirawikan dari Hasan Al-Basri berkisah. Dulu Imran bin Husain pernah mengenakan ihram.
sejak dari Basrah, dari Irak, ya. Imran datang menemui Umar marah dan melarang yang melakukan hal tersebut sambil mengatakan, bagaimana sekiranya orang-orang membicarakan bahwa salah seorang sahabat Nabi mengenakan kain ihram sejak dari daerahnya, ya. Ini maksudnya begini ya, maksudnya Islam itu kan punya aturan, jadi jangan kemudian berlebihan juga gitu, ya. Misalnya ya, untuk penduduk-penduduk tertentu kan ada tempat miqat tertentu kalau orang mau pakai kain ihram. Ya, ada di Yulamlam, kalau kemudian orang dari Madinah itu kemudian di Bir Ali, lalu kemudian ada di beberapa tempat yang lain. Itu tidak mesti orang pakai kain ihram itu dari tempat asal dia berangkat. Apalagi dari rumah gitu. Pakai kain ihram dari rumah, dari Bandung, lalu kemudian terus naik. Tidak gitu. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Umar itu melarang demikian. Apalagi ini orang pakai kain ihram sejak dari Basrah, sejak dari Irak. Kain ihram. Nah, itu tidak dianjurkan. Ada tempat-tempat tertentu ya untuk melakukan miqat yang mendekati tempat yang dekat dengan masuk ke kota Mekah, kira-kira begitu. Berikut yang diriwayatkan dari Abu Wail, dia berkisah, dulu saya pernah duduk di atas kursi milik Syaibah bin Utsman di Ka'bah. Syaibah berkata, dulu Umar pernah duduk di atas kursi ini dengan mengatakan, aku bertekad tidak akan meninggalkan emas dan perak dalamnya kecuali aku akan membagi-bagikannya. Aku katakan, jangan Anda lakukan. Mengapa tidak, kata Umar? Kujawab, karena kedua orang sahabatmu, maksud Nabi dan Abu Bakar, tidak pernah melakukan itu. Umar berkata, mereka berdua adalah orang yang aku ikuti jejak mereka. Ya, itu terkait dengan bagaimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap masalah perhiasan dan harta. Baik ya, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa Al-Faqih sampaikan ya, terkait dengan bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menggugah dan luar biasa sekali. Ini banyak juga komentar-komentar yang di chat dari sahabat sekalian di YouTube terutama terkait dengan pembahasan tadi tentang kewibawaan Umar bin Khattab dan amar ma'rufnya beliau terhadap masyarakatnya gitu. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, silahkan bagi sahabat yang ingin bertanya juga yang lainnya, sambil nanti saya juga cari dulu pertanyaan yang paling mengena nih, yang mana nih? Ada nih Ustaz nih. Bolehkah kita mendoakan pemimpin yang zalim, mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim, katanya Ustaz. Nah, ini mungkin nanti bisa dibahas oleh Ustaz ya. Nah, ini juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat ilmu yang disampaikan. Semoga para pemimpin bisa meneladani Rasulullah dan juga pemimpin seperti Umar bin Khattab. Nah, ini komentarnya. Amin ya Allah. Amin. Nah, ini Ustaz ada dua ya. Ustaz, bagaimana jika ada kebiasaan ziarah ke kubur para wali, apakah ini dibolehkan? Nah, ini Ustaz mungkin bisa bahas juga sedikit. Jadi dua ya. Yang pertama, apakah boleh mendoakan keburukan terhadap pemimpin zalim? Ini sebenarnya dicontohkan Nabi SAW ya, tapi dua hal, yakni Rasulullah SAW berdoa siapapun orang yang diberikan amanah untuk memimpin dan dia memudahkan urusan rakyatnya, memberikan kemudahan bagi rakyatnya, maka mudahkan urusannya. Tapi orang yang diberikan kuasa untuk memimpin umat, masyarakat, ya diberikan kuasa untuk itu dan dia memberatkan urusan rakyat, maka beratkan urusannya gitu. Nah, jadi sebenarnya contoh doa itu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau pilih mana gitu ya. Artinya boleh gitu. Seorang mendoakan, ya Allah berikan hidayah, boleh. Tapi kemudian ketika sudah kelewatan nih orang, dia zolim, ini bukan cuma sekali dua kali zolim. Diingatkan tetap aja dia dungu gitu. Diingatkan dia tetap aja kemudian bebal gitu, nggak inget-inget, nggak sadar-sadar. Nah, udahlah, boleh gitu kita berdoa. Ya Rabb, sebagian doanya Nabi SAW, siapapun orang diberikan kuasa untuk memimpin masyarakat dan dia memudahkan urusan rakyat, mudahin urusan ya Allah, ya dunia dan akhirat. Tapi siapapun di antara mereka yang diberikan kuasa ya untuk kemudian mengurus urusan rakyat dan dia membebani urusan rakyat, dia zalim terhadap rakyat, ya dia bebal, diingatkan nggak inget-inget, ya beratkan urusannya gitu. Boleh ya. Yang berikutnya terkait dengan kebiasaan ziarah terhadap ziarah itu perkara yang diperbolehkan
karena di antaranya beberapa hal ya, beberapa motif. Satu di antara motifnya adalah mendoakan orang yang dikubur, dan yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Jadi dua fungsi dari ziarah kubur itu. Dan yang ketiga, kalau ini orang-orang alim, orang-orang solih, adalah mengikuti, meneladani perjuangan mereka, meneladani apa yang kemudian mereka pernah perbuat. Begitu ziarah kubur itu. Jadi tidak boleh melenceng, meminta, lalu kemudian apalagi menyembah kuburan, meramatkan, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Makanya Umar dalam hal ini tegas ya. Beberapa hal yang kira-kira orang bakal menyimpang itu Umar bin Khattab itu kemudian mencegahnya. Ya, misalnya ada potensi tadi kuburan Nabi Daniel, ya itu ada potensi disembah oleh orang-orang pada saat itu. Kata Umar, udah samarkan itu samarkan kuburannya, ya gali pada malam hari, pada siang hari supaya orang tahu, oh ini lagi gali kuburan. Nah nanti malam hari pindahin kuburannya di satu lubang yang orang nggak tahu, lalu tutup, ya, sehingga sudah di mana nih kuburannya. Nah, artinya tradisi ziarah sebenarnya tradisi yang di dalam Islam yaitu sah saja gitu, diperbolehkan dengan niat tadi ya, satu untuk mendoakan mereka. Ya, karena mereka juga manusia biasa, bukan para nabi, bukan rasul. Yang kedua adalah kita mengingat kematian, ya bahwa siapapun orang pasti akan mati. Yang ketiga adalah meneladani apa yang dulu pernah mereka lakukan. Ziarah ke makamnya para syuhada misalnya, itu penting sekali. Ya, supaya menjadi kita ghirah jihad luar biasa. Mereka udah mengorbankan nyawa bahkan untuk Islam. Ya, ini kita apa? Nah begitu, ya sampai begitu. Jadi harus sampai kemudian kepada ini waliullah, mereka berjuang luar biasa untuk menyebarkan agama Islam tanpa pamrih ke seluruh pulau Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Luar biasa. Nah, kita apa? Kita juga harus mencontoh seperti mereka berjuang demi Islam, menyebarluaskan dakwah ke seluruh Nusantara misalnya, ke seluruh dunia. Jauh-jauh mereka datang dari luar Indonesia hanya untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, perilaku ini yang harus dicontoh. Begitu mestinya kita kalau ziarah ke makamnya para aulia, para wali, para ulama, ya bukan kemudian mengkeramatkan, ya meminta kebarokahan, ya itu yang harus diluruskan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kita ke Zoom dulu saat ini. Ada dari Pak Tirtanegara. Assalamualaikum Ustadz. Setiap khalifah mempunyai sifat dengan kelebihan dan kekurangan. Apakah bisa di mapping hal tersebut? Mohon. Yang keduanya dari Siska Nabawi. Tanya Ustadz, pernah dapat kisah tentang Umar bin Khattab dari guru saya tentang ucapan Rasulullah SAW bahwa jika ada nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya. Ini terkait dengan keputusan Umar terhadap tawanan perang. Bagaimana kisah ini? Betul atau tidak? Baik ya, terutama terkait dengan kelebihan kekurangan pemimpin, apakah bisa di mapping ya. Ya secara umum kita bisa melakukan mapping itu, bagaimana karakter para pemimpin Khulafaur Rasyidin. Kita sudah bahas bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu seperti apa. Beliau punya karakter yang khas sekali gitu ya. Ya ini betul-betul ingin sama persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orangnya lembut begitu ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian kita sedang bahas tentang Umar, itu karakternya seperti apa dan seterusnya. Lalu kemudian Utsman bin Affan yang pemalu, lalu Ali bin Abi Thalib yang ahli ilmu. Nah, jadi masing-masing ini sebenarnya itu prototipe, saya katakan. Prototipe para pemimpin yang kita nggak bicara itu apa istilahnya ya, kalau Umar berarti lebih mulia daripada Abu Bakar. Nah, itu tidak, kecuali kalau ada keterangannya ya, bahwa sahabat Nabi SAW yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, lalu setelah itu Umar. Itu ada keterangannya. Tetapi tidak kemudian menjadikan bahwa dengan karakter Umar yang tegas seperti itu tidak menjadikan beliau itu lebih hebat daripada Abu Bakar misalnya, gitu ya. Atau sebaliknya, ya bukan karena karakter. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa karakter orang itu bisa berbeda. Karakter orang itu bisa berbeda, tetapi yang nggak boleh hilang adalah apa? Ketaatannya pada Allah, ya, ittibanya kepada Rasul SAW. Nah, coba untuk melihat
dua saja yang sudah kita bahas nih ya, walaupun Umar belum tuntas, Abu Bakar dan Umar. Semua karakternya beda. Ya, Abu Bakar orang yang lembut begitu ya, kalau bicara dia tidak kemudian seperti Umar. Tapi ketika dalam hal tertentu, itu kadang Abu Bakar lebih tegas daripada Umar. Ya, ketika mengirim pasukan Usamah bin Zaid misalnya, kata Abu Bakar kirim pasukan, Umar protes, ya Rasulullah ini kita genting Madinah, gitu ya. Oke lah, kata Umar, oke, saya dapat pesan nih dari orang-orang Ansor, gimana kalau panglimanya diganti, ini terlalu mudah kata Umar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah engkau hendak mengganti keputusannya Nabi SAW? Padahal Nabi sudah memutuskan itu. Umar diam. Masya Allah. Jadi dalam hal tertentu Abu Bakar juga kadang tegas, melebihi ketegasan Umar bahkan, melebihi ketegasan Umar gitu. Nah jadi karakter orang pemimpin itu boleh berbeda, tapi satu yang ya dan ittiba'nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mati. Nah gitu ya. Jadi ya insyaallah nanti makanya ikut terus, nanti kita akan melihat karakter masing-masing, terus kemudian gaya kepemimpinan yang kemudian beda-beda. Dan kemudian kan dikasih kesempatan juga beda-beda. Abu Bakar hanya sekitar 2 tahunan, nanti Umar bin Khattab sekitar hampir 10 tahunan dan berikutnya. Berikutnya tentang ucapan Rasulullah SAW, jika ada Nabi setelahnya maka Umar orangnya. Ya, ini terkait dengan keputusan setahu saya tidak ada hubungan dengan itu ya. Yang jelas memang, gini, saya ingin menggambarkan begini. Nabi SAW itu kadang-kadang memuji sahabat itu tergantung memang kondisionalnya gitu. Ya, jadi bukan berarti setelah itu kemudian Umar jadi lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi begitulah cara Nabi SAW itu memuji para sahabat itu dengan sebutan yang berbeda-beda, dengan sebutan tertentu itu. Si fulan disebut Al-Amin Hadal Ummah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini disebut sebagai orang yang terpercaya umat ini. Itu kan juga bukan berarti yang lain tidak dipercaya. Itu bukan begitu. Karena masing-masing sahabat itu punya spesifikasi keunikan tersendiri itu. Ya, bahwa terkait dengan kisah tahunan perang dan seterusnya memang pendapatnya Umar itu kemudian sesuai dengan Al-Qur'an ya, kemudian turun Quran yang sesuai dengan masa tersebut, itu satu hal sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sekian banyak pendapat Umar itu kemudian ternyata diafirmasi oleh Quran. Ini ternyata pendapat Umar. Itu juga bukan berarti pendapat Rasulullah SAW itu salah atau keliru gitu. Masya Allah. Nah, jadi inilah justru keunikan Islam saling kemudian menyempurnakan. Kita sudah tahu posisi kan, inilah kita tahu Nabi maksum. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan begitu, bahwa setiap nabi adalah maksum. Selain nabi tidak maksum. Ya, tetapi kemudian masing-masing sahabat itu punya derajat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu. Dan masing-masing orang itu punya keunikan masing-masing. Ya, Umar itu dengan karakternya, Ali dengan begitu, ya, Utsman dengan sifat lembut dan pemalunya gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain dengan berbagai macam karakternya. Gitu. Masya Allah. Jadi sebutan pujian Rasulullah SAW terhadap para sahabat itu jangan dipandang kemudian menafikan ya bahwa sahabat yang lain tidak seperti itu, gitu. Tidak demikian. Nah, itu biasanya memang Rasulullah SAW sering memuji para sahabat karena hal-hal tertentu, gitu ya. Allah alam. Ustaz, ini ada satu lagi terakhir Ustaz nih di YouTube terkait dengan Hajar Aswad yang tadi kita bicarakan. Apakah ada alasan Ustaz terkait Nabi mencium Hajar Aswad, hujahnya atau seperti apa? Karena ini banyak orang-orang di luar Islam ini yang istilahnya ya meledek kita terkait dengan syariah mencium Hajar Aswad ini. Gimana Ustaz? Jadi saudara mati Allah. Ya, maka ini sebagaimana sikap kita terhadap Umar bin Khattab terhadap Hajar Aswad. Ini ujian ittiba terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana Sayyiduna mencium Hajar Aswad itu karena ittibanya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
apakah ada penjelasan dalil kenapa harus mencium Hajar Aswad? Ya, saya belum menemukan itu kecuali Nabi pernah melakukan. Gitu. Sebagaimana alasan Umar melakukan itu karena Nabi melakukan. Gitu. Tidak ada alasan bahwa batu ini karomah segala macam. Tidak ada alasan begitu. Ya, alasannya adalah karena kemudian Nabi SAW melakukan itu, maka kemudian kita melakukan itu. Dan yang berikutnya hal yang penting juga bahwa mencium Hajar al-Aswad itu, ya, itu bukan berarti menyembah batu atau Hajarul Aswad. Itu ritual, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka mengelilingi Ka'bah. Salah satu sudutnya adalah sudut Hajar Aswad dan sunnah diantaranya adalah mencium Hajar Aswad. Ingat loh, mencium saja, mengecup Hajar Aswad. Nah, ini kan kalau kemudian dijelaskan misalnya lebih lanjut terkait dengan alasan gitu ya. Nah, saya sendiri masih belum menemukan alasannya kecuali alasan yang paling sahih adalah Rasul pernah melakukan itu. Ada. Itu aja gitu. Nah, buat kita kan sebagai seorang muslim tidak lain adalah ittiba kepada Rasulullah SAW. Sikap yang paling benar itu seperti sikapnya Umar. Saya mencium Hajar Aswad bukan karena Anda itu bisa ngasih madorot, bukan karena ente itu wahai Hajar Aswad bisa kasih manfaat, tidak sama sekali. Itu dulu tegas. Gitu. Sehingga tidak nanti orang cemooh ngasih manfaat. Tidak. Saya sebagaimana sikapnya Sayyidina Umar, ya, bahwa apa yang kita lakukan